sahabat fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Di video kali ini, saya Anggi dan Ibu Santi akan menjelaskan materi tentang cara menggunakan timbangan analog dan cara membaca hasil timbangannya. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Pernahkah kalian berbelanja di warung atau mungkin belanja sayur di pasar? Pastinya kalian pernah melihat benda ini, bukan? Ya, itu adalah timbangan analog. Tepatnya adalah timbangan analog yang ukurannya 2 kg. Bagaimana sih cara membaca hasil dan berat timbangannya? Sebenarnya sih bukan berat ya, kalau bahasa ilmiahnya yaitu massa. Tapi sering sekali dalam kehidupan sehari-hari masyarakat awam menggunakan istilah berat itu sama dengan massa. Yuk simak video ini sampai selesai. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih pengertian dari timbangan analog. Bersama saya Ibu Santi Afriani dan Anggi untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai ke materinya. Yang A, pengertian timbangan analog. Timbangan analog adalah alat untuk menghitung massa dari suatu benda dan merupakan salah satu timbangan yang banyak digunakan untuk keperluan rumah tangga, kegiatan perdagangan sederhana, ataupun penelitian sederhana. Timbangan ini bekerja dengan cara sistem mekanik loh, menggunakan sistem pegas. Memiliki ciri yang khas, yaitu adanya garis-garis penanda dan jarum kecil yang berfungsi untuk menunjukkan massa benda. Yang B, bagian-bagian dari timbangan analog beserta fungsinya. Sebelum menjelaskan cara membaca timbangan analog, alangkah baiknya kita harus mengetahui bagian-bagian apa saja dari timbangan analog beserta fungsinya. Yang pertama, ada wadah untuk meletakkan benda atau barang yang akan ditimbang. Yang kedua, ada kalibrasi. Kalibrasi berfungsi untuk mengatur jarum atau timbangannya jika belum akur. Yang ketiga, ada pegas. Pegas berfungsi untuk menentukan massa benda yang akan ditimbang. Yang keempat, ada penunjuk skala. Penunjuk skala berfungsi untuk menunjukkan nilai skala yang akan ditimbang dengan satuan kilogram, gram, dan ons. Yang terakhir ada skala. Skala terdiri dari barisan angka mulai dari 100 gram, 200 gram, 300 gram, 400 gram, 500 gram, 600 gram, 700 gram, 800 gram, 900 gram, 1 kg, dan seterusnya sampai dengan 2 kg, yang berfungsi untuk melihat seberapa banyak massa dari suatu benda yang akan ditimbang. Apabila terdapat angka-angka, memudahkan kita untuk mencari seberapa banyak dari massa yang akan ditimbang. C. Cara membaca timbangan analog. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu satuan massa. Satuan massa adalah satuan yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Massa adalah suatu sifat fisika dari suatu benda yang digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku objek yang terpantau. Alat ukur yang digunakan adalah timbangan. Di sini akan dijelaskan mengenai timbangan analog. Macam-macam dari satuan massa sebagai berikut. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Setiap naik satu tingkat, maka dibagi 10. Sebaliknya, setiap turun satu tingkat, maka dikali 10. Di mana 1 hektogram sama dengan 1 ons, 1 ton sama dengan 1000 kg, dan 1 kuintal sama dengan 100 kg.
Setelah kita mengetahui apa itu satuan massa dan macam-macamnya, kali ini Ibu Santi akan menjelaskan satuan pada timbangan dan cara membacanya. Oke, baiklah anak-anak sekalian, Ibu akan mengajarkan cara menimbang ya menggunakan timbangan analog yang 2 kg. Yang pertama, sebelum kita memulai menimbang suatu bahan atau benda yang akan ditimbang, sebaiknya kita cek dulu timbangannya sudah akurat, sudah akur, sudah pas atau belum. Nah, sekarang kita tengok ya, kalau dia timbangannya sudah akurat, nanti itu tertera bahwa jarum penunjuk skalanya ini ya, yang ini yang warna merah ini, itu akan tegak lurus atau sejajar dengan titik nol. Itu tandanya dia sudah akur. Nah, karena ini lewat ya, berarti kita harus istilahnya itu dikalibrasikan dulu. Cara mengkalibrasikan kita akan buka, kita angkat ini tadi. Nah, ini tadi ya, yang sudah jelaskan sebelumnya. Oke, ini tadi ya kalibrasinya. Kita ini harus letakkan dulu. Nih kalau nggak ada ini nanti nggak akur juga dia namanya. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita putar titik kalibrasinya tadi ya, menuju angka 0. Nah, ini bisa berlawanan arah jarum jam, bisa nanti searah dengan jarum jam. Bagaimana ini? Masih kurang? Pas ya? Oke, karena sudah pas, kita langsung terus menimbang barang yang akan kita timbang. Baiklah ya, sebelum kita mencoba menimbang berat benda, Ibu akan jelaskan dulu ya. Yang pertama tadi ada 0 ya, ada 0 ini ya, ada 0 nanti ke angka 100 ya. Nah, dari 0 ke angka 100 ini anak-anak ada berapa skala? Coba dilihat. Iya, ada 10 skala ya. Di antaranya 5 dari titik 0 ke ada garis yang hitam ini di tengah-tengah, yang agak tinggi sedikit dan yang paling pendek. Kemudian ada berikutnya ke angka 100 ya. Nah, ini dapatnya 100 ya, nanti karena dia sudah 10 ya, skala tadi jadi 100 dibagi 10. Otomatis satu angka itu skala yang kecil-kecil itu bernilai berapa? 100 dibagi 10? Iya, 10 gram. Jadi satu skala yang pendek-pendek itu 10 gram. Karena ini ada 10 skala, jadi otomatis 10 kali 10 menghasilkan 100 gram. Begitu juga dan seterusnya. Makanya ada dia 0, 100, 200, begitu seterusnya sampai dia bernilai balik lagi yaitu nanti 2 kilo ya. Kita mulai saja ke menimbang yang pertama. Oke, konsentrasi Ibu akan tes ya kemampuan tadi setelah Ibu terkan caranya. Yang pertama Ibu akan menimbang, ini biasa yang sering disuruh oleh ibunya ke warung terdekat untuk membeli, misalkan ini terigu ya. Nah, ini terigu sekarang kita letakkan di timbangan ya, setelah timbangannya akurat tadi ya. Oke, ini Ibu minta yang pertama untuk Dimas menjelaskan hasil timbangannya berapa. Jadi langkah yang pertama yang kita lihat adalah skala yang besar dulu. Ini kan skala yang besar 100 gram. Kemudian kita lihat lagi skala yang besar yang keduanya 200 gram. Kemudian kita lihat lagi. Nah, si jarumnya ini menunjukkan di tengah-tengah antara 200 dan 300 gram. Logikanya bahwa yang kecil ini tuh 50 gram kan? Jadi 200 ditambah 50 jadi 250 gram. Ya, benar ya. Jadi yang 250 gram yang kita tahu itu ya di timbangan ini bahasa sehari-harinya yang kita kenal. Kalau ibu kita menyuruh ke warung terdekat adalah membeli tepung, yaitu 1/4 kilo. Jadi 1/4 kilo itu sama dengan 250 gram. Ya, Dimas betul. Oke, berikutnya Ibu akan mengetes, kita akan menimbang cabai ya. Akan menimbang cabai. Zalza untuk bersiap-siap menjawab ya. Ini ada cabai ya. Kita timbang menggunakan timbangan tadi analog. Ini kira-kira ya. Ini berapa bacanya ya? Ya, Zalza, ini kira-kira berapa bacanya? Ini adalah 70 gram. 70 gram didapatkan satu garis memiliki 10 gram. Di mana 0 sampai 100 gram memiliki 10 garis kecil dan angka
Jarum yang merah ini menunjukkan ke 7, berarti 7 kali 10 sama dengan 70 gram. Jadi hasil timbangan cabai ini adalah 70 gram. adalah 70 gram. Ya, betul, Zaza, betul. Nah, sekarang bagaimana kalau bendanya berwujud zat cair? Apakah bisa ditimbang, anak-anak? Ya, tentu saja bisa ya. Nah, tapi nanti ini kalau ada ukuran di kemasan yang di sini ini bukan berarti gram ya. Ini satuan volume ya, ada mililiter, ada liter. Ini dalam kasus ini dia mililiter ya. Ini kalau ditimbang ini beda. Ini yang ditimbang berarti masanya, bukan volume. Nah, kita coba bisa ditimbang ya. Nah, ini menunjukkan angka berapa? Ya, Anggi, angka berapa Anggi? Ya, Anggi jawab. 110 gram. 210 gram. Benar, 210 gram ini. Ya, kira-kira ya. Kurang lebih ya, 210 gram. Ya, sudah benar. Jadi yang ditimbang banyak ya, bisa zat cair, bisa zat padat. Mungkin pada timbangan 2 km ini gas mungkin yang bisa ditimbang, kecuali gasnya masuk dalam wadah. Mengapa kita dianjurkan untuk memilih timbangan sebagai alat untuk mengukur massa ya atau berat dalam masyarakat awam terhadap suatu benda? Karena timbangan sangatlah cocok untuk mengukur massa benda untuk mengetahui seberapa banyak massa benda yang kita butuhkan agar tidak salah dalam perhitungan. Misalnya kita mau membuat resep kue, membeli sesuatu ya yang membutuhkan yang namanya timbangan. Jika tidak menggunakan timbangan, maka penjual ataupun pembeli nanti akan mendapatkan kerugian. Jadi dengan ditimbang kita tahu pasti berapa massa atau berat yang kita butuhkan. Itulah penjelasan materi mengenai cara menggunakan timbangan analog dan cara membaca hasil timbangannya. Semoga setelah menonton video ini dapat menambah wawasan kita tentang penggunaan timbangan yang baik dan benar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya. See you next time. Dadah. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan.